Oke, dosen saya sudah hadir. Selamat pagi, Pak Cahyadi. Selamat datang. Selamat pagi, Mas Wahyu. Iya, Pak. Oke. Kita mulai jam Monggo 10 bisa ya, Pak. dengar suara saya. Ya, Bisa, baik. Pak, bisa. Baik, silakan ya. Ya, oke. Sambil Saya nunggu standby ya. anak-anak yang mulai join dulu, Pak. Iya, santai saja ya. Yuk. Yuk, yang lain ingatkan temennya untuk join segera.
Baik, sebelumnya karena sudah hampir jam 10 juga, langsung saja saya mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi untuk dosen pembimbing saya, yaitu Pak Cahyadi Setiawan yang sudah hadir di sini dalam Google Meet. Selanjutnya juga selamat pagi untuk Bu Novi Astuti sebagai guru pamong saya yang telah hadir juga pada hari ini di Google Meet. Dan selamat pagi juga untuk semuanya anak-anak kelas 12 IPS 3 yang hari ini pastinya semangat untuk belajar geografi pada pertemuan hari ini. Baik, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan Hazel sebagai ketua kelas untuk pimpin temannya berdoa. Baik. Oke semuanya, sebelum kita memulai pelajaran geografi hari ini, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan dan agama masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Hazel telah memimpin teman-teman yang berdoa. Hari ini kita akan membahas materi baru yaitu tentang wilayah dan perwilayahan. Sebelum kita membahas materi ini lebih lanjut, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Nanti yang hadir silakan on kameranya dan bilang hadir ya. Oke, yang pertama Adri Lutfan Ferdian. Hadir, Pak. Oke, selanjutnya Ahmad Faisal Nurkafi. Oke, selanjutnya Ahmad Faisal belum hadir. Ahmad Miftah Rizky. Ya, hadir, Pak. Oke, Alika Dwi Cahyani. Alika izin ke saya. Selanjutnya Amtul Alim Purnama. Hadir, Pak. Oke, Andika Ganitra Lauren. Hadir, Pak. Selanjutnya Angelia Herman. Hadir, Pak. Selanjutnya Ari Dwi Andika. Hadir, Pak. Oke, selanjutnya Danendra Patriatama. Hadir, Pak. Fabrizio Raya Naufal. Hadir, Pak. Selanjutnya Fatma Lulu Vijana. Fatma udah hadir. Oke, kita lanjut. Feby Yohana Margareta. Hadir, Pak. Selanjutnya Fidelo Daniel Sabar. Oke, kita lanjut. Haikal Georgi Pratama. Hadir, Pak. Selanjutnya Hazele Kalvani Suro. Hadir. Jevanya Ailin Halim. Karunia Pangkalia Alam. Keisha Safia. Keisha hadir. Kenrik Wijaya. Hadir. Hadir, Pak. Oke. Khairunisa Lutfi. Hadir, Pak. Levia Octavia. Hadir, Pak. Maila Visa Fatiha. Hadir, Pak. Morenda Harinovika. Muhammad Rafli.
Hadir, Pak. Muhammad Suharbillah, Hadir, Pak. Nadira Safa Humairah, Hadir, Pak. Oke, selanjutnya Nasiwa Nurafianda, Hadir, Pak. Nur Sabrina Dewi Basir, selanjutnya Ria Rahayu, Hadir, Pak. Rifda Laila Tunisa, Hadir, Pak. Sahira Lazuardi Murad, Hadir, Pak. Salwa Ayuningrum, Hadir, Pak. Syifa Fadila Afielia, Hadir, Pak. Oke, Hadir, Vidini Aulia, Yonatan Melki Sitompul, Hadir. yang terakhir Zalika Akila Nugroho. Hadir, Pak. Baik, masih ada 9 yang belum hadir. Langsung aja kita lanjut ke materi pertemuan pada hari ini. Sebelum kita mulai materi pada hari ini, kita hari ini akan mempelajari tentang wilayah dan perwilayahan. Nah, kira-kira kalian tahu nggak manfaat apa yang nantinya kalian bisa ambil dari kita mempelajari materi wilayah dan perwilayahan? Ada yang tahu? Saya boleh coba jawab, Pak? Boleh, silakan. Kalau menurut pendapat saya, manfaat dari materi ini nanti kita bisa jadi tahu apa bedanya wilayah sama perwilayahan, terus di bidang apa saja wilayah sama perwilayahan itu bisa kita pelajari, sama apa aja kegunaan dari wilayah sama perwilayahan. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih Adri atas pendapatnya. Apakah yang lain ada yang mau menyampaikan pendapatnya? Saya mungkin ada tambahan lagi, kurang lebih sama kayak Andri. Kalau Boleh. menurut saya itu manfaat dari mempelajari wilayah dan perwilayahan ini, kita akhirnya bisa menentukan lah gitu ya. Yang mana itu wilayah, terus apa kok bisa beda antara wilayah dan perwilayahan, atau ya gitulah, gitu, kurang lebih. Oke, selain Adri dan Hazel, apakah ada yang coba ingin menjawab? Mungkin saya kasih gambaran sedikit ya. Jadi wilayah atau perwilayahan ini kita pastinya nanti akan tahu macam-macam atau contoh-contoh dari wilayah dan perwilayahan. Nah, kalau membahas tentang wilayah dan perwilayahan, biasanya kita akan mengetahui nih rencana ke depan terhadap pembangunan suatu wilayah itu akan gimana gitu. Terus untuk pemerintah juga bisa nih menerapkan apa aja kebijakan-kebijakan yang sesuai dari suatu wilayah atau suatu perwilayahan yang ada di Indonesia. Oke, sebentar saya akan izin share screen dulu untuk PPT hari ini. Oke. Apakah share screen saya sudah terlihat? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Coba sebentar. Jadi hari ini kita akan mempelajari tentang wilayah dan perwilayahan. Seperti yang tadi sudah dibilang Hazel dan Adri, bahwa dengan mempelajari wilayah dan perwilayahan, nantinya kita akan bisa membedakan yang mana yang bisa disebut sebagai wilayah dan yang mana yang bisa disebut sebagai perwilayahan. Oke, saya lanjut. Nah, ini materi pokok pada pertemuan pada hari ini, yaitu ada 5 materi pokok di bab wilayah dan perwilayahan. Yang pertama ada pengertian wilayah, yang kedua ada pengertian perwilayahan, yang ketiga ada pengertian kawasan, yang keempat ada pembagian dari wilayah,
Dan yang terakhir, kita akan membahas tentang tata ruang. Oke, sebelum kita lanjut untuk materi pokok pertama yaitu pengertian wilayah, apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan wilayah? Saya boleh coba jawab nggak, Pak? Silakan. Wilayah itu ruang bumi yang memiliki karakteristik tertentu yang membedakannya dengan ruang lain. Contohnya kayak wilayah Amerika Latin, wilayah iklim tropis, wilayah pegunungan. Itu saja, Pak. Oke, terima kasih Rifda. Yang lain ada yang ingin menambahkan? Saya mau Pak. Kalau menurut saya pribadi, wilayah itu berarti kayak sebuah kawasan atau daerah yang mengelompokkan atau berdasarkan suatu kawasan tertentu gitu. Jadi kayak misalnya ada wilayah administratif, terus juga terbagi lagi, atau dalam satuan terkecil lagi kayak RW dan RT. Seperti itu Pak yang saya tahu. Oke, terima kasih. Yang lain, apakah ada yang ingin menambahkan? Baik, kalau tidak saya lanjut. Jadi dari konsep wilayah dan tata ruang ini, pengertian wilayah, acuan dasar yang utama adalah menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang, yang mana pada undang-undang tersebut disebutkan bahwa wilayah merupakan sebuah ruang kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang ditentukan berdasarkan aspek administratif dan atau aspek fungsional. Jadi adanya aspek administratif dan aspek fungsional pada suatu kawasan biasanya itu menjadi ciri-ciri suatu wilayah. Nah, wilayah ini adalah sebuah daerah yang dikuasai atau biasanya menjadi daerah teritorial dari sebuah kedaulatan. Selain itu juga, menurut KBBI, wilayah dapat diartikan sebagai sebuah daerah. Nah, daerah ini tuh ada golongan-golongannya, misalkan daerah kekuasaan, daerah pemerintahan, serta daerah pengawasan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, wilayah juga bisa diartikan sebagai lingkungan, yang mana lingkungan ini bisa dari lingkungan berskala internasional maupun skala nasional. Contohnya misalkan seperti lingkungan provinsi, terus kabupaten, serta kecamatan dan kelurahan. Terus juga ada wilayah terkecil yang disebutkan sama Salwa, yaitu berupa lingkungan RT. Selanjutnya, wilayah atau region juga bisa diartikan sebagai suatu bagian permukaan bumi yang memiliki karakteristik khusus dan ciri khas tertentu. Nah, jadi setiap wilayah nih punya ciri khas yang berbeda dari wilayah yang satu dengan yang lainnya. Nah, dengan adanya perbedaan ciri khas ini yang bisa membedakan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya. Biasanya karakter khas atau ciri khas yang dimiliki oleh suatu wilayah ini berupa keadaan kondisi fisik alam wilayah itu sendiri, terus ada wilayah atau kondisi ekonomi, kondisi demografi, kondisi sosial dan budaya. Sebelum saya lanjut, apakah ada yang ingin bertanya? Saya boleh bertanya, Pak? Oke, baik. Ya, silakan Adri. Aspek administratif itu maksudnya kayak daerah kelurahan atau kecamatan gitu ya, Pak? Atau aspek administratif itu maksudnya kayak satu wilayah yang dikhususkan buat satu tujuan tertentu gitu, Pak? Oke, jadi kalau menurut saya aspek administratif ini berkaitan dengan kayak administrasi kependudukan. Misalkan kayak setiap tahunnya ada sensus penduduk, yang mana sensus penduduk ini untuk mengetahui nih kondisi penduduk di suatu wilayah. Misalkan setiap tahun kan pasti tentunya ada perubahan seperti adanya angka kelahiran dan kematian yang semakin berubah-berubah ya. Jadi aspek administrasi ini yaitu berupa sebuah yang berkaitan dengan kependudukan gitu. Oke, selanjutnya wilayah ini juga bisa diartikan sebagai suatu contoh yang bisa diambil oleh pemerintah, misalkan wilayah pengembangan. Nah, jadi wilayah pengembangan ini biasanya
dilakukan atau dikelola oleh pemerintah dengan tujuan untuk melakukan pengembangan atau pembangunan di suatu wilayah tersebut. Jadi tujuan-tujuan dari pembangunan ini terkait dengan 1. Pertumbuhan, 2. Penguatan keterkaitan, 3. Keberimbangan, 4. Kemandirian, dan 5. Keberlanjutan. Nah, untuk materi tentang wilayah pengembangan ini akan kita bahas secara lebih rinci lagi pada pertemuan selanjutnya. Oke, selanjutnya kita akan ke materi pokok yang kedua, yaitu tentang perwilayahan. Oke, jadi di sini yang kedua ada konsep tentang pengertian perwilayahan. Jadi, perwilayahan ini dapat disebutkan sebagai proses penentuan suatu wilayah berdasarkan kriteria atau kawasan tertentu disebut perwilayahan. Jadi, adanya suatu wilayah yang tergolong berdasarkan kriteria atau kawasan tertentu. Misalkan satu wilayah memiliki kesamaan homogenitasnya, maka proses penentuan ini disebut sebagai perwilayahan. Nah, klasifikasi atau penggolongan wilayah dapat dilakukan secara formal maupun fungsional. Dalam perencanaan pembangunan, pemerintah harus memahami kondisi suatu wilayah karena setiap wilayah memiliki kondisi yang berbeda-beda. Nah, jadi perwilayahan atau wilayah ini nantinya akan selaras dengan perencanaan pembangunan yang akan dilakukan pemerintah. Akan tetapi dalam melakukan pembangunan ini, pemerintah harus memahami kondisi dari setiap wilayah, karena wilayah yang satu dengan yang lainnya tentu memiliki ciri khas yang berbeda-beda juga. Mungkin yang lain ada yang tahu apa yang dimaksud dengan perwilayahan? Untuk untuk cara menghafalnya lebih gampang, jadi kalau wilayah itu suatu kawasan yang yang dibedakan dengan ciri khas tertentu. Sedangkan kalau perwilayahan ini suatu proses penentuan dari wilayah itu sendiri. Nah, oke, saya lanjut yang ketiga tentang pengertian kawasan. Sebelum saya next ke slide-nya, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan kawasan? Saya boleh coba jawab. Oke, siapa? Sebutkan namanya. Amtul, absen 5. Boleh, Amtul. Jadi menurut saya kawasan itu adalah daerah yang memiliki ciri khas tertentu atau berdasarkan pengelompokan fungsional kegiatan tertentu, seperti kayak kawasan industri, terus kawasan perdagangan, dan juga kawasan rekreasi. Oke, ada yang lain? Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya. Nah, ini. Seperti yang sudah dikatakan sama Amtul tadi. Oke. Kawasan adalah sebuah wilayah yang dibatasi oleh aspek fungsional. Kawasan juga bisa diartikan sebagai wilayah yang memiliki fungsi utama sebagai hutan lindung atau sebagai tempat budidaya. Nah, biasanya kalau kawasan-kawasan yang ada di Indonesia ini dipergunakan untuk wilayah untuk kawasan sebagai hutan lindung dan tempat budidaya. Contohnya seperti misalkan kawasan-kawasan nasional yang ada di Indonesia gitu, misalkan kayak kawasan nasional Gunung Bromo biasanya untuk menjaga kelestarian Gunung Bromo dan habitat aslinya serta seperti flora dan fauna yang ada di sekitarnya gitu. Terus kawasan ini juga bisa diartikan sebagai sebuah wilayah atau region yang memiliki suatu fungsi-fungsi tertentu. Terus di kota-kota juga kawasan biasanya dibagi nih, misalkan yang kita tahu suatu kota di daerah A difokuskan untuk kawasan industri, terus untuk di daerah B biasanya kawasan pemukiman gitu. Nah, kalau dari yang ada di teori-teori itu biasanya kalau kawasan
Yang di tengah itu biasanya kawasan pusat, terus ada kawasan industri di sebelah kawasan pusat, terus biasanya kawasan pemukiman ditentukan dari ini. Kalau kawasan pemukiman kelas rendah itu atau kelas kumuh biasanya dekat sama kawasan industri, dan kalau kawasan pemukiman elit biasanya jauh dari tempat industri. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang pembagian wilayah. Di sini pembagian wilayah utamanya dibagi menjadi 3, yaitu wilayah formal, wilayah fungsional, dan wilayah vernakular. Apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan wilayah formal? Saya boleh jawab, Pak. Jadi kalau menurut saya wilayah formal itu adalah wilayah yang punya kesamaan yang bersifat formal gitu, seperti kesamaan antara homogen gitu, seperti itu, Pak. Kayak kegiatan penduduknya tuh relatif sama. Contohnya itu ada misalnya ada wilayah agraris seperti itu, Pak. Oke, yang lain apakah ada yang tahu yang dimaksud dengan wilayah formal? Saya mau nyoba jawab, Pak. Silakan. Wilayah formal ini didasarkan pada karakteristik yang seragam atau homogen atau sejenis. Nah, ciri-cirinya ini ada bersifat statis sama kenampakannya itu homogen. Nah, contohnya itu bisa wilayah administrasi, wilayah iklim tropis, bisa wilayah Amerika Latin. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Yang lain ada yang mau coba jawab? Oke, kita lanjut. Kan tadi yang pertama wilayah formal, yang kedua wilayah fungsional. Sebelumnya kita akan membahas lebih detail terlebih dahulu tentang wilayah formal. Nah, jadi menurut beberapa ahli, seperti menurut T.J. Wolfter, wilayah formal adalah daerah tertentu yang tercipta atas dasar homogenitas ekonomi perwujudan antara faktor lingkungan dan faktor demografis. Jadi adanya kesamaan atau homogenitas perekonomian yang disebabkan oleh faktor lingkungan dan demografis bisa membentuk wilayah formal menurut T.J. Wolfter. Selanjutnya, menurut R.S. Platt, wilayah formal adalah daerah tertentu yang keberadaannya dikenal berdasarkan homogenitas baik atas dasar karakteristik lahan maupun huniannya. Nah, di sini di PPT ini secara lengkap dijelaskan bahwa sebagai suatu wilayah formal atau yang sering disebut sebagai uniform region memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Yang pertama didasarkan pada kesamaan kenampakan homogenitas tertentu. Nah, adanya kesamaan kenampakan homogenitas antara satu wilayah dengan wilayah yang lain biasanya menjadi ciri khas utama dari wilayah formal. Selanjutnya yang kedua, cirinya itu memiliki sifat yang statis atau tetap. Maksud statis atau tetap ini, wilayah formal yang ada ini kenampakannya mengalami perubahan yang relatif lebih lama atau lebih lambat. Makanya bisa disebut sebagai sifatnya yang statis. Selanjutnya, ciri yang ketiga dari wilayah formal ini memiliki wilayah inti yang menjadi pusat interaksi dengan wilayah lainnya. Jadi adanya wilayah inti, biasanya wilayah inti terletak di tengah-tengah. Nah, wilayah inti ini merupakan wilayah utama yang menjadi acuan untuk interaksi dengan wilayah-wilayah yang lainnya yang ada di sekitar wilayah inti tersebut. Oke, selanjutnya. Nah, selanjutnya, wilayah formal sebagai contoh bisa ditinjau melalui objeknya. Misalkan yang pertama itu dari objek fisik. Contohnya itu wilayah hutan hujan tropis dan wilayah pegunungan kars. Selanjutnya, bila ditinjau melalui objek non-fisik, yaitu bisa berupa wilayah suku Sunda dan wilayah kerajinan batik. Nah, kalau objek fisik ini yang berkaitan dengan hal-hal yang ada di kenampakan
permukaan bumi ya, yaitu seperti hutan hujan tropis, pegunung kars, terus bisa juga wilayah dataran tinggi ataupun dataran rendah. Nah, kalau objek non-fisik ini biasanya yang tidak terlihat secara jelas atau secara langsung. Nah, objek non-fisik ini mengacu kepada biasanya kultur atau sosial budaya dari kehidupan masyarakat di wilayah tersebut. Nah, ini contohnya seperti wilayah suku Sunda, mungkin bisa dicontohkan yang lainnya itu wilayah suku Batak gitu. Terus ini juga ada wilayah kerajinan batik. Nah, mungkin wilayah yang lainnya itu bisa mungkin wilayah kerajinan makanan, misalkan makanan khas seperti dodol Garut ataupun yang lainnya. Selanjutnya, apabila dilihat atau ditinjau dari konsep batasannya itu ada dua, yaitu ada batasan jelas dan ada batasan samar. Misalnya kalau batasan jelas ini ada nih batasan jelas antara wilayah administratif yang satu dengan wilayah administratif yang satunya lagi. Misalkan kayak perbatasan antara kota Jakarta Barat dengan kota Jakarta Selatan gitu. Kalau batasan samar tidak bisa terlihat secara jelas. Oke, saya lanjut yang kedua, yaitu wilayah fungsional. Sebelumnya, apakah ada yang tahu apa yang dimaksud dengan wilayah fungsional? Saya mau coba jawab, Pak. Oke, silakan Zalika. Boleh Danendra dulu. Oke, Oke, saya dulu ya. silakan. Kalau misalkan wilayah fungsional itu adalah wilayah yang diatur dengan kegiatan-kegiatan tertentu. Biasanya itu dia ditandai dengan adanya interaksi dengan wilayah sekitar. Baik, terima kasih dan atas jawabannya. Silakan Zalika. Ya, penekanan saya sih lebih karena mereka heterogen, jadi ada hubungan dan interaksi antar kawasannya gitu, Pak. Seperti contohnya kota sama desa. Kota dan desa both kawasan ini nggak bisa maju kalau misalnya mereka nggak saling terkait. Seperti kota yang membutuhkan pasokan makanan dari desa, dan desa juga membutuhkan aspek-aspek penting kayak lapangan pekerjaan, gaji di kota gitu, Pak. Jadi intinya ada keterkaitan antara dua wilayah, dan karena sifatnya heterogen gitu, untuk wilayah fungsional dari saya. Oke, terima kasih. Sebentar. Oke, seperti yang sudah dikatakan oleh Danendra dan Zalika, kita lanjut yaitu yang kedua, wilayah fungsional. Nah, wilayah fungsional ini biasanya ada fungsi-fungsi tertentu dari wilayah yang berkaitan. Nah, terus kalau wilayah fungsional ini biasanya disebut sebagai nodal region. Ciri-ciri dari wilayah fungsional ini biasanya didasarkan pada interaksi dan pola kebergantungan antara beberapa pusat kegiatan atau node ataupun pusat dengan bagian lainnya di satu wilayah. Nah, maksudnya ini adanya interaksi kebergantungan, adanya saling bergantungan antara satu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Misalkan yang tadi disebutkan oleh Zalika, interaksi antara desa kota. Nah, jadi tentunya desa membutuhkan bantuan dari kota, dan kota pun juga membutuhkan bantuan dari desa. Selanjutnya, ciri dari wilayah fungsional ini memiliki sifat yang dinamis. Artinya dinamis ini bisa dengan mudah mengalami perubahan. Selanjutnya, keterjadian titik-titik pertumbuhan dapat melalui sistem transportasi, komunikasi, atau ekonomi. Jadi, sistem transportasi ini biasanya berpengaruh kepada penggerak atau gerakan dari adanya interaksi suatu wilayah dengan wilayah yang lainnya. Terus, kalau komunikasi ini adalah kemudahan akses atau kemudahan untuk mendapatkan informasi dari wilayah yang saling berinteraksi. Terus, kalau ekonomi biasanya berdasarkan pada kegiatan ekonomi kedua wilayah tersebut. Selanjutnya, kalau wilayah fungsional ini selalu dicirikan dengan kegiatan yang saling berhubungan antara beberapa pusat kegiatan secara fungsional. Misalkan contohnya wilayah Jabodetabek nih, secara fisik
memang berbeda atau heterogen, akan tetapi secara fungsional Jabodetabek ini secara tidak langsung mereka saling berhubungan dalam memenuhi kebutuhan hidup di setiap wilayahnya. Selanjutnya, wilayah fungsional ini secara garis besar terbagi atas beberapa wilayah lainnya seperti misalkan natural region atau wilayah alamiah atau fisik. Natural region ini dikategorikan berdasarkan kenampakan alami seperti wilayah hutanan. Terus yang kedua itu ada single feature region atau wilayah ketampakan tunggal. Biasanya wilayah ini berdasarkan pada satu kenampakan seperti wilayah yang digolongkan berdasarkan iklim-iklim tertentu. Misalkan ada yang wilayah iklim sedang, iklim dingin gitu. Selanjutnya ada generic region. Biasanya wilayah ini berdasarkan jenisnya, didasarkan pada ketampakan jenis atau tema-tema tertentu. Misalnya hutan hujan tropis, terus hutan musim, terus kayak sabana ataupun stepa. Terus yang keempat itu ada specific region atau wilayah yang lebih spesifik atau wilayah yang lebih khusus. Biasanya wilayah ini dicirikan adanya kondisi geografis yang khas dalam hubungan dengan letak dan adat istiadat. Misalnya wilayah Asia Tenggara, wilayah Eropa Barat, dan lain sebagainya. Selanjutnya yang terakhir itu ada wilayah analisis faktor atau factor analysis region, yaitu berdasarkan metode statistik deskriptif atau dengan metode statistik analisis. Oke, kita lanjut. Ini ada beberapa unsur penting dari wilayah fungsional seperti adanya pergerakan yang terjadi pada wilayah ini dari segi barang ataupun ide. Nah, pergerakan ini tadi tuh bisa memanfaatkan dari yang sistem transportasi. Nah, biasanya penggerakan ini berupa interaksi yang dilakukan oleh dua wilayah fungsional atau lebih. Nah, pergerakan barang ini biasanya mungkin distribusi barang ya, misalkan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh wilayah yang saling bergantungan gitu. Terus selanjutnya unsur penting yang kedua, terdapat pusat pertemuan arus yang terorganisir. Maksudnya pertemuan arus yang terorganisir ini adanya cabang-cabang berupa pusat atau titik yang terorganisir atau yang mengarah pada wilayah-wilayah lainnya. Selanjutnya, wilayah yang makin meluas biasanya kalau pengaruh dari wilayah lain sudah bisa dikenal oleh wilayah sekitarnya, biasanya wilayah tersebut akan makin meluas. Selanjutnya, terdapat rute dalam arus pertukaran suatu barang atau ide. Nah, rute ini biasanya jaringan jalan yang selalu digunakan untuk pertukaran barang. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang wilayah vernakular atau yang sering disebut sebagai wilayah perseptual. Jadi, kalau wilayah perseptual ini mengacu kepada persepsi seseorang aja. Nah, di sini kalian bisa lihat secara bersama ciri-ciri wilayah vernakular yaitu satu, berdasar pada persepsi, pikiran, ataupun emosional sejumlah orang atau kelompok. Jadi, adanya suatu pemikiran atau persepsi tentang wilayah itu dari seseorang atau kelompok bisa menciptakan wilayah vernakular. Terus kalau wilayah vernakular ini memiliki ciri berkaitan erat dengan identitas suatu budaya. Nah, dengan adanya kebudayaan yang kuat dari masyarakat ini, masyarakat terdorong untuk berpersepsi gitu. Selanjutnya, tidak memiliki batasan yang jelas. Maksud tidak memiliki batasan yang jelas, jadi persepsi atau pikiran dari seseorang ini tidak ada batasannya. Jadi, maka dari itu disebut tidak memiliki batasan yang jelas. Sampai di sini mungkin apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kalau tidak ada yang bertanya, akan saya lanjutkan.
Oke, kita lanjut ke materi pokok yang terakhir, yaitu materi pokok kelima tentang tata ruang. Oke, yang selanjutnya adalah tata ruang. Jadi di sini tata ruang dapat diartikan sebagai suatu wujud dari struktur ruang dan pola ruang yang disusun secara nasional, regional, dan lokal. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, struktur ruang diartikan sebagai susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang mendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang memiliki hubungan sosial, hubungan fungsional. Oke, selanjutnya ini ada beberapa pengertian dari tata ruang, yaitu kelompok-kelompok tata ruang. Di sini yang pertama ada pola ruang. Pola ruang adalah distribusi perunukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi fungsi lindung dan fungsi budidaya. Selanjutnya yang kedua ada penataan ruang, yaitu suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Jadi penataan ruang ini adanya penataan ruang-ruang berdasarkan suatu sistemnya, misalkan dari sistem perencanaan tata ruang, terus terbagi lagi dari sistem pemanfaatan ruang, dan ada lagi pembagian dari pengendalian pemanfaatan ruang. Selanjutnya yang C ini perencanaan tata ruang atau spatial planning, yaitu suatu proses penentuan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Oke, apakah ada yang ingin bertanya? Baik, kalau nggak ada yang ingin bertanya, mungkin akan saya tanya yang saya tunjuk. Boleh, ini kayak kita review materi yang hari ini aja. Mungkin saya tunjuk Levia Octavia ada? Ada, Pak. Oke, tadi kan kita sudah membahas tentang pengertian wilayah dan perwilayahan. Coba menurut kamu nih setelah belajar ini, pengertian wilayah itu apa? Menurut kamu ya? Menurut saya, wilayah itu kayak sebagian dari permukaan bumi yang memiliki karakteristik tertentu. Oke. Atau karakteristik khusus gitu, Pak. Oke, berarti sampai sini paham ya? Iya. Oke, terima kasih Levia. Maaf, ya silakan. Oke, selanjutnya saya mau bertanya kepada Syifa Afielia, ada? Ada, Pak, hadir. Oke, tadi kan kita sudah membahas tentang pembagian wilayah. Ada 3. Bisa sebutkan apa aja? Jadi wilayah itu dibagi 3, ada wilayah formal atau uniform, wilayah fungsional atau nodal, dan juga wilayah vernakular atau preseptual. Oke, terima kasih Siva. Selanjutnya tadi hari ini juga kita telah membahas tentang kawasan. Saya akan bertanya kepada
Angelia Herman ada? Iya, Pak, ada. Apa menurut kamu pengertian dari kawasan? Kawasan ya, Pak? Ya. Oh, Ya, Angel, kawasan. Silakan, Angel. jadi kawasan itu kalau saya kayak wilayah atau suatu wilayah kayak batasan gitu, misalnya kayak kawasan perindustrian, terus kayak kawasan pertanian kayak gitu, Pak. Oke, terima kasih Angel atas jawabannya. Baik, sepertinya pelajaran pada hari ini kita cukupkan sampai hari ini saja. Selanjutnya, kalian akan diberikan tugas yaitu apakah sudah terlihat tugasnya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Oke. Jadi dari pertemuan hari ini kalian akan diberikan tugas yaitu 5 soal esai yang bisa kalian jawab. Kemudian kalian kerjakan di buku tulis kalian dan kalian kumpulkan ke saya melalui personal chat ke WA saya. Nah, ini ada beberapa tugas atau beberapa soal yaitu seperti jelaskan pengertian wilayah dan perwilayahan menurut kalian pribadi. Terus yang kedua, jelaskan perbedaan dari wilayah formal, wilayah fungsional, dan wilayah vernakular menurut kalian pribadi. Terus selanjutnya yang ketiga ada sebutkan manfaat dari adanya penataan ruang bagi pembangunan secara nasional. Dan yang keempat, mengapa sebuah wilayah penting dikelompokkan. Dan yang kelima, jelaskan pendapat kalian tentang konsep-konsep wilayah dan perwilayahan. Mungkin materi pada hari ini sampai di sini. Apakah ada yang ingin bertanya? Saya izin bertanya. Oke, silakan. Tadi kan membahas tentang wilayah ya Pak. Jadi kenapa perwilayahan ini penting dalam perencanaan wilayah? Terima kasih Pak. Oke, jadi saya akan menjawab pertanyaan dari Rifda, yaitu tadi pertanyaannya mengapa suatu suatu perwilayahan perlu atau penting ya? Ya, Pak. Oke, terima kasih Rifda. Mungkin simpelnya, mengapa suatu perwilayahan penting? Suatu perwilayahan atau regionalisasi ini mengacu kepada penyederhanaan informasi di permukaan bumi sehingga mudah dipelajari. Jadi adanya perwilayahan-perwilayahan yang dibagi di permukaan bumi tentunya akan mudah diamati atau dipelajari oleh seseorang yang ingin mempelajarinya. Selanjutnya yang kedua, dari adanya regionalisasi atau perwilayahan ini dapat meratakan pembangunan di semua wilayah untuk mengurangi kesenjangan antar wilayah. Jadi adanya perwilayahan ini sebagai indikator mana wilayah yang sudah mengalami kemajuan dan mana wilayah yang tentunya belum atau jauh dari kata pembangunan yang merata. Jadi biar mengurangi kesenjangan antara wilayah yang satu dengan wilayah yang lainnya, bisa dilakukan regionalisasi ini. Jadi tidak ada kesenjangan antara wilayah yang lain gitu. Kan yang kita tahu juga bahwa jelas banyak wilayah administrasi itu lebih bagus di daerah-daerah kota kan daripada di daerah-daerah desa. Makanya dengan adanya perwilayahan ini diharapkan pemerintah bisa memeratakan pembangunan secara nasional. Terus yang ketiga, regionalisasi itu penting karena memudahkan koordinasi berbagai program pembangunan pada tiap daerah. Misalkan nih, tiap daerah memiliki program kerja secara khusus untuk membangun daerah. Dengan adanya perwilayahan ini, untuk pengkoordinasian program pembangunan tersebut akan mudah. Terus yang keempat, perlunya regionalisasi ini
adalah untuk memantau perubahan-perubahan yang terjadi, baik secara gejala alam maupun akibat pola manusia. Nah, adanya perwilayahan ini bisa mengidentifikasi mana aja perubahan yang terjadi pada suatu wilayah. Nah, adanya perubahan ini bisa dipantau dari adanya perwilayahan, sehingga perubahan atau kerusakan yang terjadi bisa segera dituntaskan atau diperbaiki. Oke, gimana Rifda jawabannya? Itu contohnya tuh bisa kayak kebakaran atau bencana alam gitu, atau kayak longsor kayak gitu, atau gimana? Oke, mungkin kalau untuk kerusakan itu bisa misalkan wilayah A terletak di daerah dataran tinggi yang memiliki lereng yang curam. Nah, terus di pinggir-pinggir lerengnya itu mungkin atau di atas permukaan tanahnya itu vegetasinya sedikit. Jadi kemungkinan besar bencana yang akan terjadi di wilayah tersebut kan tanah longsor ya. Jadi dengan adanya konsep perwilayahan atau wilayah ini bisa memetakan nih akibat dari suatu bencana yang terjadi, misalkan tanah longsornya itu bisa terjadi karena apa, terus bagaimana cara mitigasi bencananya gitu, terus bagaimana cara menetapkan kerentanan, apakah kerentanannya itu besar atau tidak, terus bagaimana nih kapasitas penduduk yang ada di wilayah tersebut apabila terjadi bencana longsor, apakah bisa mengatasinya dengan baik atau tidak gitu. Baik Pak, terima kasih Pak. Oke, mungkin pertemuan pada hari ini kita cukupkan. Jangan lupa untuk mengerjakan tugas yang saya berikan. Sebelumnya tadi yang belum saya absen, apakah sudah hadir Ahmad Faisal? Oke, mungkin berhalangan. Fatma, apakah hadir? Temannya ada yang tahu Fatma kemana? Fatma dari pagi ini sih Pak, gangguan wifi. Dia tadi ngabarin ke saya dari kemarin. Oke, terima kasih Salwa. Fidelo udah hadir? Hadir Pak. Jevanya? Keisha? Morenda? Nur Sabrina? Nur Sabrina sakit, Pak. Maaf Pak, Nur Sabrina sakit. Oke, terima kasih. Baik, mungkin nanti setelah ini akan saya sampaikan siswa-siswa yang remet kemarin PH2 siapa saja. Selanjutnya mungkin ada yang ingin menyimpulkan pelajaran dari hari ini kita apa aja? Baik, akan saya simpulkan. Jadi hari ini kita sudah mempelajari tentang wilayah dan perwilayahan, yang mana wilayah itu adalah sebuah kawasan dan perwilayahan itu adalah suatu proses penentuan dari wilayah yang ada. Terus kalau kawasan itu mengacu kepada daerah yang memiliki fungsi utama sebagai hutan lindung atau hutan budidaya. Terus wilayah secara umum dibagi menjadi dua, akan tetapi yang tadi saya jelaskan ada tiga, yaitu wilayah formal atau uniform region, wilayah fungsional atau node region, dan wilayah vernakular. Selanjutnya, tadi saya juga sempat jelaskan beberapa contoh dari wilayah atau perwilayahan seperti tadi natural region, terus specific region, terus kita juga membahas tentang tata ruang. Oke, untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang konsep wilayah dan perwilayahan lebih detail. Mungkin kita cukupkan pelajaran pada hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Silakan Dan Hendra, apakah ingin mengambil dokumentasi? Iya Pak, silakan. Untuk yang lainnya juga untuk on cam ingin saya dokumentasikan.
Silakan yang belum on cam segera. Pak, untuk Keisha kayaknya masih sakit deh. Soalnya kemarin dia bilang dia lagi sakit. Oke, terima kasih Rifda. Nanti Saira tolong rekap absennya ya. Baik, Pak. Oke, silakan. Oke, langsung saja saya foto ya Pak. Oke, 1, 2, 3. Sudah Pak. Oke, terima kasih. Terima kasih juga untuk Pak Cahyadi selaku dosen pembimbing telah hadir pada hari ini, dan untuk Bu Novi juga terima kasih sudah hadir sebagai guru kamu pada hari ini. Mungkin pelajaran hari ini kita cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Izin keluar ya Pak. Izin keluar Pak. Izin keluar ya Pak. Terima kasih. Apakah langsung saya end meeting aja, Bu? Pak Cahyadi bagaimana? Mungkin ada yang ingin disampaikan? Wahyu kedengeran nggak? Kedengeran, Bu. Oh. Wahyu, Iya, kalau Bu. bisa RPP-nya jangan yang itu ya, jangan yang 1 lembar. Karena Oh, iya. di sini kan ada penilaiannya, misalnya penentuan alokasi waktu, kegiatan awal berapa menit, kemudian kegiatan inti berapa menit, penutup berapa menit, itu ada penilaiannya. Jadi kalau jadi 1 kan Ibu bingung juga nilainya ya. Ya, Bu. Terus Berarti nanti saya revisi RPP-nya. Iya, jadi seperti itu. Berarti RPP yang lama aja, Bu, yang kayak apa namanya? Yang biasa, bukan yang pandemi. Oke. Ya. Ya. Karena di sini Ya, Bu. kayak ini juga penentuan penilaian pembelajaran, kamu harus melengkapi dengan instrumen penilaian tepat. Misalnya rubrik penilaian, kunci jawaban. Ya, misalnya kalau pilihan ganda itu skornya berapa. Kemudian kunci jawabannya apa, itu harus ada. Kemudian kalau esai jawabannya apa, skor penilaian maksimal berapa gitu. Ya, jadi nilainya bisa ini, kalau nggak ada kan Ibu juga bingung berapa nilainya. Ya. Ya, Bu. Ya, nanti mungkin ya, terus evaluasi dari Ibu sih mungkin ini aja. Nanti kalau kamu sudah mengajar sebenarnya ya, jangan letter-like tuh lihat PowerPoint aja gitu. Jadi misalnya gini, apa bedanya Depok dengan Tangerang gitu kan. Nah, Depok itu kan kota administrasi Kotip. Kemudian Tangerang tuh kan ada kota ya, Tangerang kota madya sama kabupaten. Nah, gitu. Nanti dari situ kamu langsung jelasin bedanya gitu. Jadi ada contoh realnya gitu loh. Real dulu, baru kamu masuk ke materi gitu kalau menurut Ibu ya. Itu saja sih. Baik, yang lain sudah bagus ya. Pak Cahyadi nggak ngasih komentar. Iya, Bu, Pak Cahyadi juga semalam bilang kayaknya dia ada acara lain, jadi ya, sebenarnya Ibu double ini. Hari ini ada 4. Ya, itu yang PPG, kemudian ada pelatihan juga. Ya nggak apa-apa.
Alhamdulillah sudah kelar. Iya, ya Jadi Bu, yang penting kamu ujian dulu aja gitu Bu. nggak ada. Kalau tahun kemarin kan 2 kali. Ini tahun sekarang cuma Iya. sekali gitu. Oh, berarti Nah, berubah ya? saya belum tahu Bu, saya belum tahu 2 kali atau sekali. Cuma mungkin kan ini kita udah ujian sekali ya Bu. Nanti coba saya tanyakan lagi ke Pak Cahyadi apakah ujian 2 kali. Gitu deh. Soalnya Oke deh kalau gitu. Iya Bu, soalnya kan kalau kita sendiri nih Bu yang geo itu nggak diperpanjang Bu. Jadi kita selesai yaitu sampai tanggal 8. Kalau yang lain KKN-nya sih di mana? setahu saya di Tebet. KKN-nya apa tuh? Jadi kan prodi kita itu kayak menang yang itu Bu, yang kampus Merdeka. Bukan menang, dapat hibah. Semua kampus dapat hibah. Nah, ya deh pokoknya kayak gitu, dapat hibah. Pokoknya yang kan semua kampus dapat hibah, tapi kan yang dapat hibahnya Geo. Nah, Geo ini MBKM-nya itu yang 20 SKS Bu. Jadi 20 SKS itu yang 16-nya itu dibagi, ada yang KKN, ada yang magang, sama ada yang kewirausahaan. Nah, kebetulan saya milihnya KKN. Iya, maksudnya kegiatannya ngapain? Apa bersihin got apa? Itu Bu, KKN-nya lebih ke ini sih Bu, bikin apa sih kalau nggak salah, bikin peta. Ya bikin peta tentang misalkan rute jalur evakuasi. Terus pokoknya lebih ke kemarin tuh disampaikan beberapa kayak outputnya itu kayak ini sih Bu, bentar saya baca. Saya ada screenshot. Mana ya? Ada beberapa output seperti ini sih Bu. Kayak menghasilkan pemetaan potensi wilayah, terus kayak peta wilayah bencana, terus kayak ada perangkat pendidikan atau perangkat yang bisa edukasi masyarakat gitu loh Bu. Itu mahasiswa tingkat berapa aja yang KKN terakhir? Yang KKN tuh khusus angkatan saya doang Bu. Oh gitu. Di program yang lain? Khusus angkatan saya. Yang lain si siapa? Ya kebetulan kita semua dapatnya KKN. Oh itu di apa? Nggak milih. Jadi kayak isi form gitu Bu, ya isi form. Enggak, isi form terus kayak urutan yang kita mau pertama itu apa gitu. Kalau wirausaha ngapain tuh? Kalau wirausaha sih kayak lebih membuat produk-produk gitu sih Bu, setahu saya. Nah kalau wirausaha itu dosen kaitannya dengan geografinya apa tuh produk-produknya? Bikin apa? Media pembelajaran. Mungkin kayak bikin media pembelajaran, atau mungkin bikin alat yang bisa berguna untuk ini loh Bu, apa evakuasi, atau mungkin kayak pendeteksi banjir gitu Bu. Yang di sekitar Das Ciliwung. Iya, maksudnya kalau wirausaha kan dijual ya. Iya harus, Bu. Katanya sih emang harus buat produk dan harus bisa disalurkan atau dijual gitu Bu katanya. Iya. Kalau cuman bikin produk namanya bukan wirausaha. Karena nggak bisa dijual. Iya, katanya sih emang harus dijual Bu, produknya harus dijual. Iya. Iya deh, oke. Oke, makasih ya Bu. Ya, tinggal dituin aja ya RPP-nya. Kalau bisa yang lebih detail. Kamu punya nggak? Yang ada itu ya Bu, yang ada. Iya, saya punya contohnya kok Bu, waktu itu kan saya ada tugas yang buat. Nah, ya itu. Yang ada ini kan Bu, yang ABC gitu kan Bu, yang ada K1, K2 gitu. Iya, KI1, KI4. Di sini kan nggak ada. KI1 kan tentang motivasi ketuhanan. Ya, KI1. Kalau KI4-nya yang keterampilannya ya kamu dalam bentuk tugas tadi, portofolio bisa. Ya. Ya Bu. Ya udah itu saja. Terima kasih. Sukses. Ini dikiriminnya kapan? Ya. Secepatnya Bu, biar saya APKCG. Ya tapi itu
Itu mau dibikinin form dulu Bu sama yang lain. Soalnya Bu Yuli minta Oh gitu Kak. dibuatin form. Oh bukan ngisinya di sini nih. Ibu kan lagi ngisi tadi. Cuman kan pas ngisi kan skornya 4 sampai 1. Iya Bu, kan Terus kamu nggak emang ada emang itu, jadi harusnya Ibu ngisi di situ. Iya Bu, katanya emang harus ngisi dari situ kan. Cuma ini tiba-tiba Kania di chat personal sama Bu Yuli minta dibuatin form gitu Bu. Oh. Ya udah deh. Ibu ngikutin aja ya. Iya Bu. Mm-mm. Ya oke. Kalau bisa itu juga secepatnya biar bisa dinilai ya. Iya Bu, siap. Ya Bu, oke, saya mau nanya makasih. boleh nggak? Iya. Kan kamu dimintain tolong tuh ngawas PTS gimana tuh? Ngawas ke sana langsung Bu. Nah iya tuh maksudnya saya mau nanya, saya Enggak, ngawas ke sana langsung atau bukan gimana? ngawas online. Iya soalnya teman saya yang SMA 44 ngawas langsung Bu ke sana. Makanya saya mau nanya ini ngawas langsung ke sana atau Enggak, ngawas ngawasnya gimana? ngawas online. Ngawas online pakai Google Meet. Ya palingan nanti dibuatkan jadwalnya aja Bu. Berarti kita harus Iya, ngawas nanti di kamu mana Bu? Kan kelas IPS-nya banyak. Iya, nanti dibagiin jadwalnya. Tapi maksudnya kan waktu Oh, itu ya udah udah. Ibu share di grup diminta kesediaannya semua PKM, fisika, Iya Bu, kemarin tuh agama. nanya kira-kira kita ngawasnya online atau langsung gitu loh Bu. Enggak kan belajarnya masih pada di rumah, belum tatap muka. Tatap muka kemungkinan akhir Oktober. Baik Bu. Udah. Bu, kalau kelas 12 remet ngerjain soal ulang boleh nggak Bu? Boleh. Tapi kalau bisa agak diiniin. Tadi Ibu bilang diganti betul salah. Kan jawabannya udah ada. Soalnya yang remet cuma nanti yang iya diganti betul salah. Jadi dia kan nggak apalin jawaban gitu. Jadi sempat baca. Iya. Jadi soal sama tapi jawabannya ditaruh di soal. Kalau yang betul ya, yang kalau salah juga taruh gitu. Nanti jadi betul salah gitu. Tinggal diganti gitu aja. Oh, diganti benar salah aja Bu. Iya. Ya. Ya nggak semua, campur aja dicampur. Oke. Ya udah Bu, terima kasih soal, ya Bu. Iya. Sama-sama. Ini ya, belum saya berhentiin record. Ya udah Bu.